Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, negeri Baghdad digemparkan oleh kabar aneh. Telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi baru. Orang itu berjalan keliling kota dengan pakaian compang-camping, membawa tongkat, dan berkata dengan lantang, "Aku utusan Tuhan, dengarkan wahyu dariku. Kalian semua harus mengikutiku atau kalian akan celaka." Sebagian rakyat bingung, sebagian takut, dan sebagian malah tertawa. Tapi karena kegaduhan makin menjadi-jadi, Baginda Raja pun memanggil orang yang tepat untuk menguji keanehan itu. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mengaku nabi, tapi rakyat tidak percaya. Kami butuh logikamu untuk membuktikannya." Abu Nawas mengangguk. "Serahkan padaku tuanku, nabi palsu pun akan mengaku kalah kalau sudah saya tanya soal logika." Di alun-alun kota, orang itu berdiri di atas peti dan berteriak, "Tuhan telah memilihku menggantikan Muhammad." Abu Nawas maju, membawa pena dan selembar kertas. "Wahai nabi baru," sapa Abu Nawas dengan senyum licik, "aku ingin menguji kenabianmu. Jawab pertanyaanku ini jika engkau benar-benar nabi." Orang itu berdiri tegak. "Tanyakan, wahyu akan menjawab lewat lisanku." Abu Nawas bertanya, "Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelahnya. Jika engkau mengaku nabi baru, apakah artinya Tuhan mencabut firman-Nya sendiri?" Orang itu bingung lalu berkata, "Tentu saja Tuhan bisa mencabut, Dia Maha Kuasa." Abu Nawas menimpali, "Lalu bagaimana kami bisa yakin kalau firman-Mu nanti tidak akan dicabut juga oleh nabi palsu yang datang setelahmu?" Orang itu mulai gelisah, wajahnya kaku. Abu Nawas bertanya lagi, "Jika engkau benar nabi, tunjukkan satu mukjizatmu." Orang itu menjawab, "Mukjizatku adalah suara yang datang ke telingaku setiap malam." Abu Nawas tertawa, "Itu berarti kau hanya nabi untuk telingamu sendiri." Kerumunan rakyat mulai tertawa kecil. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau bilang Tuhan berbicara langsung padamu. Jika benar, sebutkan satu rahasia masa depan yang belum terjadi." Orang itu gelagapan lalu berkata gugup, "Besok langit akan berwarna merah." Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk ke langit. "Langitnya sudah merah wahai nabi. Apakah besok datang lebih cepat?" Abu Nawas akhirnya mendekatinya dan berbisik, "Katakan terus terang, siapa yang menyuruhmu mengaku nabi? Apa kau dibayar?" Orang itu pun menangis, "Ampun, aku bukan nabi. Aku hanya disuruh oleh pedagang dari luar kota untuk mengacaukan Baghdad agar dagangannya laku." Abu Nawas selalu mengumumkan, "Wahai rakyat, inilah bukti bahwa akal sehat dan ilmu bisa membongkar kebohongan yang mengatasnamakan agama. Kebohongan atas nama agama adalah kejahatan tertinggi." Dan Abu Nawas mengajarkan bahwa iman yang lurus harus dibarengi logika yang tajam. Cerita selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. "3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah," keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan
kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun, "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum, "Wahai Abu Nawas, kau lupa. Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk, "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu." Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, seorang lelaki tua kaya raya datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan bangga, "Wahai Abu Nawas, aku sudah banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, tapi aku tidak terlalu rajin sholat. Aku yakin Allah tetap akan memasukkanku ke dalam surga karena aku orang baik." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apakah engkau pernah melihat orang sakaratul maut yang kesulitan meninggal karena menunda-nunda sholat?" Lelaki itu tertawa. "Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang awam, Abu Nawas." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihat sesuatu malam ini. Tapi kau harus ikut denganku ke suatu tempat." Malam harinya Abu Nawas membawa lelaki itu ke rumah Tuan Harun yang sedang jatuh sakit. Badannya lemas, tidak bisa berdiri, dan mulai sulit berbicara. Keluarganya membawanya ke sebuah tabib. Namun tabib mengatakan bahwa kondisinya kritis, sudah menjelang sakaratul maut. Beberapa tetangganya datang membaca Yasin. Anaknya membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Harun tidak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangannya menekan-nekan dada seperti ada yang berat. Lalu Abu Nawas datang mendekat dan membisikkan, "Tuan Harun, ucapkan
La ilaha illallah. Tapi Tuan Harun hanya menangis. Air matanya mengalir deras, nafasnya tersangkal, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Abu Nawas pun berkata pelan, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sepelekan sholat, apalagi sering menundanya. Orang yang terbiasa menunda panggilan Allah, bisa saja Allah juga menunda rahmatnya ketika ia paling membutuhkannya. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi panggilan dari Allah. Menunda sholat bisa jadi kebiasaan yang berujung pada mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah objek wisata yang ramai dikunjungi banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Ia menikmati suasana sambil mengamati keindahan tempat tersebut, hingga tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang pria asing, seorang bule bertubuh tinggi, berambut pirang dan bermata biru. Pria itu tampak penasaran saat melihat Abu Nawas, lalu ia pun menyapa, "Tuan, apakah Anda warga asli sini?" Abu Nawas tersenyum ramah dan menjawab, "Tentu saja Tuan, saya lahir dan tumbuh di sini. Saya adalah warga asli sini." Pria asing itu pun mengangguk, lalu bertanya dengan raut wajah serius, "Saya mendengar bahwa kalian umat manusia merupakan keturunan Nabi Adam. Konon, Nabi Adam memiliki tubuh yang tinggi dan kekar. Tapi mengapa tinggi tubuh Anda dan orang-orang di sekitar Anda tidak seperti itu? Bahkan saya pun lebih tinggi dari Anda. Apakah benar Anda semua adalah keturunan Nabi Adam?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Tuan, pertanyaan Anda sangat menarik. Namun, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda juga keturunan Nabi Adam?" Pria asing itu terdiam sejenak, tampak berpikir, lalu akhirnya berkata, "Saya tidak tahu pasti. Tapi jika benar semua manusia berasal dari Nabi Adam, maka mungkin saya juga termasuk keturunannya." Abu Nawas pun mengangguk dan berkata, "Tuan, ketahuilah bahwa kita semua, termasuk Anda, saya, dan semua manusia yang hidup di bumi ini adalah keturunan Nabi Adam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, 'Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.'" Jadi ayat ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa seluruh umat manusia di dunia ini berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Mendengar penjelasan itu, pria asing tersebut mulai memahami. Namun ia masih merasa penasaran dan bertanya lagi, "Jika benar kita semua keturunan Nabi Adam, lalu mengapa tinggi badan manusia tidak seperti beliau? Mengapa tinggi manusia semakin lama semakin menurun?" Abu Nawas pun mulai menjelaskan, "Tuan, memang benar bahwa Nabi Adam memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, yaitu sekitar 27,5 meter. Hadis riwayat Bukhari. Ketinggian Nabi Adam ini bukan hanya menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan fisik manusia terjadi seiring waktu. Para ulama berpendapat bahwa tinggi manusia mengalami penurunan secara bertahap dari generasi ke generasi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya perubahan lingkungan. Di zaman Nabi Adam, bumi memiliki kondisi lingkungan yang berbeda, seperti kadar oksigen yang lebih tinggi dan sumber makanan yang lebih kaya nutrisi. Dengan kondisi tersebut, tubuh manusia bisa tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Namun seiring waktu, lingkungan berubah dan tubuh manusia pun menyesuaikan diri. Kemudian, perubahan pola makan. Makanan yang dikonsumsi manusia saat itu berbeda dengan makanan di zaman Nabi Adam. Sementara saat ini pola makan berubah dengan adanya makanan olahan dan pola hidup yang lebih modern.
Kemudian perubahan genetik. Seiring berjalannya waktu, gen manusia mengalami mutasi dan perubahan. Perubahan ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang akhirnya menyebabkan tinggi manusia menjadi lebih pendek dibandingkan dengan nenek moyangnya. Kemudian, efisiensi tubuh manusia. Manusia terus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Tubuh yang lebih pendek mungkin lebih efisien dalam menggunakan energi dan lebih sesuai dengan kehidupan modern. Oleh karena itu, Allah dengan kebijaksanaannya mengatur tinggi manusia agar sesuai dengan zamannya. Mendengar penjelasan yang begitu logis, pria asing itu mengangguk-ngangguk. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. Jadi, apakah semua ini memang kehendak Tuhan? Abu Nawas tersenyum dan berkata, tentu saja wahai Tuhan, setiap perubahan yang terjadi di alam semesta ini adalah bagian dari rencana Allah yang maha mengetahui. Allah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan yang sempurna. Manusia hanya bisa bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang diberikan. Yang terpenting bukan seberapa tinggi tubuh kita, tetapi seberapa tinggi nilai keimanan dan akhlak kita di hadapan Allah. Pria asing itu terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, penjelasan Anda sungguh masuk akal dan penuh hikmah. Saya sangat berterima kasih Tuan Abu Nawas. Anda bukan hanya bijak, tetapi juga memiliki cara yang luar biasa dalam menjelaskan sesuatu. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengangguk. Pria asing itu pun pergi dengan wajah cerah, merasa telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengusiknya. Dan begitulah, dari sebuah pertanyaan sederhana tentang tinggi Nabi Adam, kita belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini berubah sesuai dengan kehendak Allah yang mengatur segalanya dengan keseimbangan yang sempurna. Kisah selanjutnya. Siang itu Abu Nawas sedang duduk santai di warung Pak Jono, menikmati kopi panas dan pisang goreng. Dari sudut ruangan, ia samar-samar mendengar diskusi serius antara dua orang pria, seorang pendeta dan seorang lelaki paruh baya yang beragama Islam. Lelaki muslim itu memulai percakapan bertanya kepada pendeta, "Wahai Tuan Pendeta, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Benarkah yang mencabut nyawa manusia adalah Tuhan? Jika demikian, bagaimana dengan Bunda Maria yang juga seorang manusia? Ketika dia mati, berarti yang mencabut nyawanya adalah Tuhan juga, bukan? Namun dalam iman Anda, Tuhan adalah Yesus dan Maria adalah ibunya. Apakah ini berarti Yesus termasuk anak yang durhaka karena mencabut nyawa ibunya sendiri?" Pendeta itu terdiam sejenak, tampak mencari jawaban, lalu berkata, "Kematian adalah produknya setan dan bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu baik dan dia tidak mencabut nyawa manusia. Tuhan hanya memiliki otoritas untuk memberi kehidupan." Lelaki muslim itu bertanya lagi, "Kalau begitu, manusia selama ini mati karena apa? Dan siapa yang mencabut nyawanya?" Pendeta itu menjawab, "Manusia mati karena dosa, dan setanlah yang mencabut nyawa manusia. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia supaya orang-orang yang mati percaya diselamatkan oleh Yesus. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga dan hanya dagingnya yang mati." Mendengar itu, lelaki muslim itu mengajukan pertanyaan lain, "Namun Tuan Pendeta, bagaimana dengan ayat dalam kitab Ayub 1 ayat 21 yang berbunyi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukankah ayat ini jelas mengatakan bahwa hidup dan mati ada dalam kendali Tuhan? Mengapa Tuhan berasumsi bahwa kematian adalah hasil dari pekerjaan setan?" Pendeta itu terdiam, tak mampu menjawab. Sementara itu, Abu Nawas yang menyaksikan diskusi itu dari jauh tersenyum kecil dalam hati sambil berpikir, jangan-jangan pendeta ini belum benar-benar mempelajari kitabnya sendiri. Namun Abu Nawas menahan diri untuk tidak langsung terlibat. Menunggu waktu yang tepat, lelaki muslim itu kembali bertanya, "Tuan Pendeta, jika Yesus dalam iman Anda adalah Tuhan,
siapa yang mencabut nyawa Yesus itu sendiri? Pendeta itu menjawab dengan lantang, tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Kematian adalah akibat dosa. Sejak awal manusia diciptakan untuk hidup kekal, tetapi karena dosa mereka mati. Lelaki Muslim itu melanjutkan, tadi Tuhan berkata, aku menyerahkan nyawaku. Kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Pendeta itu menjawab, kepada Bapa. Lelaki Muslim itu kemudian bertanya lagi, siapa Bapak itu Tuan Pendeta? Pendeta menjelaskan, Bapa adalah Tuhan yang esa. Dalam agama kami, firman Tuhan turun kepada manusia dalam wujud Yesus, sedangkan dalam agama Anda, firman Tuhan turun dalam bentuk Al-Quran. Lelaki Muslim itu menanggapi, kalau begitu Anda juga mengakui adanya Tuhan yang esa. Lalu mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Dalam Islam kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami meyakini Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul yang membawa kebenaran dari Allah. Dan kebanyakan orang Islam berpendapat bahwa Yesus merupakan pribadi yang sama dengan Nabi Isa. Tuan Pendeta, pendeta itu tampak kebingungan, tetapi tetap menjawab, itu tidak bisa disamakan. Yesus sangat berbeda. Abu Nawas yang sudah tidak tahan untuk mengeluarkan pendapatnya, akhirnya berkata, saudara-saudaraku semuanya, izin saya menjelaskan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145, Allah berfirman, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ini sudah jelas bahwa setiap hamba Allah akan meninggal dunia adalah dengan sepengetahuan dan atas izinnya. Tidak ada yang mampu menentukan kapan dan cara kematiannya sendiri, sebab kematian merupakan sebuah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah. Jika kematian tersebut dilakukan dengan disengaja atau bunuh diri, itu bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Bahkan bunuh diri dalam Islam adalah tindakan yang diharamkan. Abu Nawas melanjutkan, mengenai apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama? Dalam Islam kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Nabi Isa Al-Masih, seorang Nabi dan Rasul yang mulia. Perbedaan nama ini hanyalah masalah bahasa. Contohnya Muhammad, tetapi dalam bahasa Turki disebut Mehmet. Sama halnya Yesus. Yesus adalah translasi dari Isa Al-Masih. Ibunya pun sama, Maryam dalam Islam dan Maria dalam Kristen. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, jadi boleh tidak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh-boleh saja, karena Yesus adalah translasi dari Isa Al-Masih. Dia punya ibu bernama Maryam. Kalau di Kristen namanya Maria. Itu hanya terminologi bahasa yang membedakan. Dan masih banyak kesamaan lainnya. Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu memang benar, tetapi tidak menjadikan orangnya berbeda. Dan dalam kitab Injil, di mana terdapat beberapa kalimat yang menyebutkan jika Al-Mesias atau Sang Penyelamat yang ditunjukkan pada Yesus Kristus juga memiliki arti Isa Al-Masih. Terlepas dari sama tidaknya Nabi Isa dan Yesus Kristus ini, mari kita sebagai umat Muslim tetap menghormati perbedaan ini tanpa harus bertengkar dan meregangkan, karena akan sulit untuk menerima kebenaran dari masing-masing. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja meminta Abu Nawas mengantar paket ke negeri seberang. Namun tugas ini tidaklah mudah. Untuk sampai ke sana, Abu Nawas harus melewati hutan Amazon yang terkenal penuh dengan binatang buas. Ini pasti perjalanan penuh tantangan, gumam Abu Nawas sambil menyiapkan diri dengan peralatan seadanya. Ketika tiba di pinggir sungai yang lebar, Abu Nawas melihat air bergolak oleh gerakan buaya-buaya ganas. Salah satu buaya mendekat dan menyeringai, hai manusia, untuk menyeberangi sungai ini, kau harus memberikan imbalan. Jika tidak, jangan harap bisa lewat. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil berpikir keras. Ah tuan buaya, maafkan saya yang tidak membawa apa-apa untuk dibagi. Namun
saya membawa kabar penting untuk kalian semua." Buaya yang penasaran mengerutkan alisnya. "Kabar penting apa itu?" Abu Nawas melirik buaya-buaya lain yang mulai mendekat. Dengan suara lantang ia berkata, "Raja buaya di negeri seberang mengadakan sensus. Semua buaya harus dihitung jumlahnya. Kalau tidak, kalian dianggap tidak ada dan diusir dari sungai ini." Buaya-buaya saling pandang. Wajah mereka berubah panik. "Apa yang harus kami lakukan, wahai manusia cerdas?" tanya sang pemimpin buaya. "Tenang, biar saya bantu. Kalian berbaris memanjang dari sini ke seberang sungai, supaya saya bisa menghitung kalian dengan mudah," ujar Abu Nawas dengan nada penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang, buaya-buaya itu langsung berbaris sesuai perintah. Abu Nawas melangkah ke punggung buaya pertama sambil menghitung keras. 1, 2, 3, hingga akhirnya ia sampai ke seberang sungai. Sesampainya di sana, ia melambaikan tangan sambil berteriak, "Terima kasih, kalian sudah sangat membantu. Semoga sensusnya lancar." Buaya-buaya itu melongo, menyadari bahwa mereka telah tertipu. Tapi Abu Nawas sudah jauh dan tak terkejar. Setelah sukses mengelabui buaya di sungai, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan penuh percaya diri. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor ular besar yang melingkar di dahan pohon besar. Ular itu mendesis keras, membuat Abu Nawas terkejut dan hampir menjatuhkan tasnya. "Manusia, berhenti di situ," seru ular itu dengan suara berat. "Aku penjaga kawasan ini. Kalau kamu ingin lewat, kau harus memberikan imbalan padaku." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam dan tersenyum santai, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit tegang. "Oh, tentu. Tapi sebelum itu, bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai penjaga hutan yang hebat?" Ular itu mendesis sambil mengangguk. "Apa yang mau kau tanyakan?" "Begini," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Kamu ini ular besar kan? Sangat besar. Bahkan bisa jadi ular terbesar di dunia. Tapi, apakah kau benar-benar tahu seberapa panjang tubuhmu?" Ular itu langsung tampak kebingungan. "Seberapa panjang tubuhku? Tentu saja aku panjang. Tapi aku belum pernah mengukur tubuhku." "Ah, ini dia masalahnya," kata Abu Nawas sambil mengangguk-ngangguk bijak. "Bagaimana mungkin seorang penjaga kawasan tidak tahu ukuran tubuhnya sendiri? Bukankah itu memalukan? Aku bisa membantumu mengukur tubuhmu agar kamu lebih dihormati oleh hewan-hewan lain." Ular itu langsung merasa tertarik. "Kau bisa mengukur tubuhku? Bagaimana caranya?" "Gampang sekali," jawab Abu Nawas sambil melangkah mendekat. "Kau hanya perlu meluruskan tubuhmu di tanah, dan aku akan menghitung panjangnya dengan langkah kakiku." "Baiklah," kata ular itu, langsung meluncur turun dari pohon dan meregangkan tubuhnya di tanah, berusaha meluruskan setiap sisinya. "Sekarang hitunglah." Abu Nawas mulai berjalan di sepanjang tubuh ular itu, menghitung dengan suara keras. 1, 2, 3, hingga tiba di ujung ekornya. Ia berhenti sejenak, lalu berteriak dengan panik, "Tunggu, ujung tubuhmu bergerak sedikit. Ular sebesar ini harus lurus sempurna. Cepat luruskan lagi." Ular itu panik dan sibuk meluruskan tubuhnya. Ketika ular sedang sibuk memperbaiki posisinya, Abu Nawas dengan cepat melangkah melewati tubuh ular itu dan melanjutkan perjalanannya. Sebelum ular sadar apa yang terjadi, Abu Nawas sudah jauh meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, Abu Nawas melambaikan tangan sambil berteriak, "Terima kasih atas kerjasamanya, wahai ular penjaga hutan. Jangan lupa, ukur tubuhmu sendiri di lain waktu." Ular itu hanya bisa melongo, menyadari bahwa ia baru saja ditipu oleh manusia yang cerdik itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, langit terlihat begitu cerah, bintang-bintang berkelip indah. Namun tiba-tiba sebuah cahaya terang melesat di langit, bergerak dengan kecepatan luar biasa, membuat langit malam yang damai menjadi gempar. Orang-orang yang melihatnya mulai berteriak panik. Apa itu? Sebuah burung besar raksasa atau sihir?
teriak seorang pedagang. "Jangan-jangan itu adalah malaikat pembawa malapetaka," seru yang lain. Namun di tengah kekacauan itu, Abu Nawas yang sedang duduk santai di kedai teh malah tertawa kecil. "Itu bukan malaikat, dan itu juga bukan sihir," kata Abu Nawas sambil meminum tehnya dengan tenang. "Nah, ini adalah kesempatan untuk petualangan," gumam Abu Nawas. Segera Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki fenomena tersebut. Dengan cepat ia berlari keluar dari kedai teh dan mengikuti cahaya yang semakin jauh dari angkasa. Meskipun banyak orang yang ketakutan dan enggan ikut serta, Abu Nawas tidak gentar. Ia percaya bahwa kecerdikannya bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan cerdik ia melibatkan beberapa teman yang tidak terlalu berani untuk ikut mengejar UFO tersebut. Akhirnya setelah berjam-jam berlari, mereka tiba di luar kota di mana cahaya itu terlihat mendarat. Sesampainya di tempat itu, mereka menemukan sebuah benda berbentuk aneh yang mengeluarkan cahaya lembut, tampak seperti pesawat luar angkasa atau apapun itu. Abu Nawas yang selalu memiliki cara untuk mengendalikan situasi melangkah maju dengan penuh keberanian. "Ini pasti sesuatu yang luar biasa," katanya dengan senyum lebar. "Mari kita dekati dan lihat apa yang terjadi." Dengan hati-hati Abu Nawas mendekati benda itu. Tak lama setelah itu, sebuah suara asing terdengar dari dalam benda tersebut, seperti suara gema yang datang dari tempat yang jauh. "Kami datang dari dunia yang jauh," kata suara itu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang. "Ah, sebuah teka-teki," pikir Abu Nawas. "Mari kita selesaikan." Tanpa ragu, Abu Nawas melontarkan beberapa pertanyaan pintar yang sudah disiapkan sebelumnya. "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa tujuanmu di sini?" Tiba-tiba sebuah tampilan holografik muncul di depan mata mereka, menampilkan gambar makhluk asing yang tampak kebingungan. "Kami adalah penjelajah dari galaksi yang jauh. Kami mencari pengetahuan, dan kami tertarik dengan kebijaksanaan umat manusia." Abu Nawas tersenyum karena ia tahu ini adalah peluang besar untuk menguji kecerdasannya. "Jika kalian mencari pengetahuan," kata Abu Nawas, "maka mari kita lakukan sebuah ujian. Kami manusia memiliki banyak kebijaksanaan, tapi apa kalian bisa menyelesaikan teka-teki ini?" Makhluk asing itu setuju, dan Abu Nawas mengajukan teka-teki yang sederhana tapi cerdik. Apa yang datang setiap hari tanpa meminta izin bisa menghilang kapan saja, tapi tidak pernah bisa dilihat. Makhluk asing itu terdiam, berusaha memecahkan teka-teki. Mereka mengakses sistem mereka yang canggih, tapi tidak dapat menemukan jawabannya. Abu Nawas tetap tenang dan sabar. Akhirnya setelah beberapa saat, makhluk asing itu mengakui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan teka-teki itu. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Jawabannya adalah waktu. Waktu datang setiap hari, bisa hilang, dan kita tidak bisa melihatnya." Makhluk asing itu terkesima dan terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kalian manusia memang penuh dengan kebijaksanaan yang luar biasa, dan kami telah belajar sesuatu yang berharga hari ini." Dengan itu, makhluk asing itu berterima kasih dan memutuskan untuk meninggalkan bumi, kembali ke dunia mereka. Sebelum pergi, mereka meninggalkan sebuah hadiah kecil untuk Abu Nawas, sebuah batu kecil yang bersinar terang, sebuah simbol dari pengetahuan yang telah mereka temukan. Abu Nawas kembali ke kota dengan senyum kemenangan. "Terkadang," katanya sambil menatap batu kecil itu, "pengetahuan terbesar datang bukan dari teknologi canggih ataupun penjelajahan luar angkasa, tetapi dari kecerdikan dan rasa ingin tahu yang tak terbatas." Kisah selanjutnya. Di sebuah desa, nama Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang berbahaya. Namun, popularitas Abu Nawas memicu rasa iri dua orang sakti dari desa lain, yaitu Jabir, si penakluk angin, dan Karim, si pengendali api.
keduanya merasa tersaingi dan memutuskan untuk menyingkirkan Abu Nawas. Mereka berencana menjebak Abu Nawas dengan dalih adu kecerdasan, tapi dengan niat tersembunyi untuk membunuhnya. Sebuah surat tantangan dikirimkan kepada Abu Nawas, berbunyi, "Abu Nawas yang terhormat, kami menantangmu untuk membuktikan kecerdasanmu di hadapan seluruh desa. Jika engkau benar-benar cerdas, datanglah ke Bukit Tandus besok siang. Tapi jika engkau pengecut, tinggallah di rumahmu dan serahkan gelarmu kepada kami." Membaca surat ini, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ada maksud buruk di balik undangan itu, tapi ia tidak mundur. Kalau mereka berpikir bisa mengalahkan dengan otot, mereka lupa bahwa aku bersenjatakan akal, gumamnya. Esoknya Abu Nawas tiba di Bukit Tandus dengan membawa kantong berisi benda-benda aneh, biji jagung, sebuah teko kecil, dan sepotong kain lusuh. Jabir dan Karim sudah menunggu dengan ekspresi penuh kebencian. "Abu Nawas, kau datang juga. Baiklah, kami akan mengajukan tantangan. Jika gagal, nyawamu milik kami," ucap Jabir dengan suara lantang. "Tentu, tetapi aku punya syarat," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Jika aku berhasil melewati tantangan kalian, maka kalian harus tunduk dan berjanji tidak akan mengganggu orang lain lagi." Jabir dan Karim setuju, yakin Abu Nawas tak akan bertahan menghadapi kemampuan mereka. Jabir mengayunkan tangannya ke udara, menciptakan pusaran angin yang berputar dahsyat. "Coba kau bertahan dengan angin ini, Abu Nawas," teriaknya. Abu Nawas tidak panik. Ia membuka kantongnya dan mengeluarkan biji jagung. Dengan cepat ia menaburkan biji-biji itu di tanah. Ajaibnya, burung-burung dari segala arah datang untuk memakan jagung tersebut, menenangkan pusaran angin yang tadi mengamuk. Jabir terkejut. "Apa yang kau lakukan? Anginmu hanya bisa kuat jika tidak ada yang mengalihkan perhatiannya." "Aku memanggil burung-burung untuk menyerap energinya," jawab Abu Nawas santai. Karim maju dengan kemarahan membara. Ia menyalakan api besar dengan tangannya, lalu mendorongnya ke arah Abu Nawas. "Mari kita lihat, apakah kecerdasanmu bisa menyelamatkanmu dari panasnya api ini." Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan teko kecil dari kantongnya. Ia membuka tutupnya dan menuangkan air, tetapi air itu tidak langsung menyiram api. Sebaliknya, ia menggiring api ke arah pohon kecil yang tidak jauh dari sana. Ketika api menyentuh pohon itu, muncul asap tebal yang menghalangi pandangan Karim. Abu Nawas melanjutkan taktiknya dengan mengibas-ngibas kain lusuh untuk menyebarkan asap lebih jauh, hingga Karim kehilangan kendali atas apinya sendiri. "Bagaimana bisa?" seru Karim dengan frustasi. "Kau kira api selalu menjadi alat penghancur, tapi ingat, api juga bisa dilumpuhkan dengan asap dan pengalihan perhatian," jawab Abu Nawas dengan nada penuh teka-teki. Jabir dan Karim yang merasa terpojok memutuskan untuk menyerang Abu Nawas bersama-sama. Jabir menciptakan badai angin, sementara Karim menyalakan api besar. Keduanya mengarahkan serangan ke Abu Nawas dengan kekuatan penuh. Namun Abu Nawas sudah mempersiapkan diri. Ia melemparkan kain lusuhnya yang sudah basah ke arah angin, menciptakan percikan air yang melayang-layang dan memadamkan api Karim. Saat api padam, angin Jabir justru berbalik arah karena kehilangan tekanan, menyerang mereka berdua. Keduanya terlempar oleh kekuatan angin mereka sendiri. Saat mereka bangkit, tubuh mereka penuh luka, tetapi harga diri mereka yang lebih hancur. Abu Nawas mendekati keduanya yang kini lemas. "Kalian kalah bukan karena aku lebih pintar, tetapi karena aku menggunakan akal. Belajarlah bahwa kekuatan bukan segalanya. Jika kalian mau, aku bisa mengajarkan kalian menggunakan keahlian untuk kebaikan." Jabir dan Karim terdiam, lalu mengangguk pelan. Mereka berjanji untuk tidak menggunakan kesaktian mereka untuk hal buruk lagi. Sejak saat itu, desa Abu Nawas kembali damai, dan kisah ini menjadikan pelajaran bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Dimanapun kisah ini diceritakan, nama Abu Nawas semakin harum sebagai simbol keberanian, kecerdasan, dan keadilan. Kisah selanjutnya, di suatu desa terpencil,
hiduplah seorang pemuda bernama Abu Nawas. Setiap hari Abu Nawas sibuk mencari kayu bakar di bawah terik matahari. Hasil kayu bakar itu kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sering terkena sinar matahari, sampai-sampai kulitnya berubah hitam legam. Suatu hari saat Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon besar setelah seharian bekerja, matanya tertuju pada seorang wanita cantik yang sedang lewat. Wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Abu Nawas jatuh hati seketika. Namun wanita itu bukan sembarang wanita. Ia adalah putri seorang raja yang terkenal dengan kecantikan dan kewibawaannya. Abu Nawas meskipun dengan hati yang penuh keraguan tentang status sosialnya, memutuskan untuk melamar sang putri. Tidak peduli kulitku hitam, yang penting aku mencintainya, katanya dalam hati. Dengan semangat membara, Abu Nawas menghadap sang raja untuk melamar putrinya. Namun raja memandang Abu Nawas dengan penuh skeptisme. Kau miskin dan tidak pantas untuk putriku, tapi jika kau benar-benar ingin menikahinya, aku akan memberimu satu syarat. Maharnya adalah emas permata, intan, berlian, dan perhiasan yang sangat mahal. Bisa kau penuhi? Kata sang raja. Abu Nawas tidak gentar. Dengan percaya diri ia menjawab, tentu wahai raja, aku akan memenuhi mahar tersebut, meski harus menguras laut sekalipun. Dan dengan kata-kata itu, ia langsung pergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke tepi laut. Ia memandangi hamparan air yang seolah tak berujung sambil bergumam, kalau air laut ini dikuras selama setahun pun tak akan surut. Tapi bagaimana caranya mengambil harta karun di dasar laut? Menyelam pun aku tak bisa. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba terlintas di benaknya untuk meminta bantuan ikan-ikan di laut. Dengan suara lantang, Abu Nawas berseru, wahai ikan-ikan di laut ini, aku mohon bantuan kalian untuk mengambil harta karun yang ada di dasar laut. Tak disangka seekor ikan berwarna oranye muncul ke permukaan. Dengan nada tegas, ikan itu berkata, siapa kamu? Berani sekali meminta bantuan kepada kami. Kami adalah penjaga laut ini, dan harta karun di dasar laut adalah milik kami. Kalau kamu ingin mengambilnya, silahkan coba. Tapi ingat, kalau turun ke dasar laut, kamu akan menjadi makanan kami. Setelah berkata demikian, ikan itu segera menyelam kembali ke dasar laut. Abu Nawas yang geram dengan perkataan ikan itu, dengan nada penuh emosi, dalam hatinya ia berkata, awas saja kamu ikan, akan aku buat tunduk kepadaku. Dengan tekad yang membara, Abu Nawas membawa sebuah timba besar dan mulai menguras laut. Ia mengambil air laut sedikit demi sedikit, berharap akan mendapatkan emas permata yang tersembunyi di dasar lautan. Namun di dasar laut, para ikan mulai merasa panik. Salah satu ikan yang lebih pintar dari yang lain, seekor ikan yang bijaksana, segera melapor kepada pimpinan mereka, ikan hiu. Tuan hiu, ada pemuda yang sedang menguras laut. Kalau dibiarkan, air laut akan habis dan kita semua akan mati. Ikan hiu yang dikenal bijak segera mengumpulkan seluruh pembesar ikan dan merundingkan apa yang harus dilakukan. Kita harus mencari cara untuk menghentikan si pemuda ini sebelum semua ikan kita punah. Mari kita buat perjanjian dengan pemuda itu. Akhirnya mereka sepakat untuk memenuhi permintaan Abu Nawas, tapi dengan cara mereka sendiri. Tiap ikan akan mencari permata, intan, berlian, lalu menyemburkannya ke daratan. Dengan begitu, kita bisa mengusir si pemuda yang bodoh ini dan membuatnya berhenti menguras laut, kata ikan hiu. Begitu para ikan mulai mencari permata di dasar laut dan menyemburkannya ke daratan. Permata-permata tersebut seperti hujan turun ke bumi. Abu Nawas yang masih sibuk menguras air laut terkejut melihat hujan permata yang turun begitu banyak. Subhanallah, ini luar biasa, hujan permata, seru Abu Nawas dengan kagum. Ia segera berhenti menguras laut dan dengan cepat mulai mengumpulkan permata yang berserakan di sekitarnya. Ini lebih mudah dari yang aku kira, katanya sambil tersenyum licik. Tanpa menunggu waktu lama,
Abu Nawas membawa hasil buruan permatanya ke hadapan raja. Raja yang melihat tumpukan permata yang luar biasa banyaknya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini? Kau benar-benar berhasil mendapatkan semua ini?" tanya raja dengan terkejut. Dengan bangga Abu Nawas berkata, "Tentu saja wahai raja, saya menguras laut dan alam pun memberikan saya lebih dari yang saya inginkan." Raja terperangah dan tak lama kemudian ia menyetujui lamaran Abu Nawas. "Baiklah, kau memang cerdik. Kau bisa menikahi putriku," kata raja akhirnya. Dengan begitulah Abu Nawas berhasil menikahi putri raja dan hidup bahagia selamanya. Namun yang tidak diketahui sang raja adalah bahwa Abu Nawas sebenarnya tidak menguras laut sama sekali. Ia hanya mengandalkan kecerdikannya, dan para ikan yang ketakutan memutuskan untuk memberikan permata kepada Abu Nawas sebagai solusinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang duduk di singgasananya sambil menatap patung batu besar yang berada di taman istana. Patung itu dibuat menyerupai manusia dengan ukiran wajah yang tampak hidup. Raja memandangnya sambil berpikir. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. "Panggil Abu Nawas ke sini," perintahnya kepada pengawal. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Ada apa gerangan tuanku memanggil hamba?" Raja tersenyum kecil, matanya menatap tajam. "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu lagi." Abu Nawas menelan ludah lalu berkata, "Ujian apa lagi tuanku?" Raja menunjuk patung batu itu. "Aku ingin kau menghidupkan patung ini dengan doamu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas dan permata. Tapi jika gagal, kau akan tahu akibatnya." Abu Nawas menatap patung batu itu lama sekali. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menghidupkan batu? Aku bukan seorang nabi." Namun dengan wajah tenang ia mendekati patung itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki patung ini hidup, maka ia akan hidup. Namun jika Engkau tidak menghendakinya, maka ia akan tetap menjadi batu seperti sekarang. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengubah kehendak-Mu, termasuk hamba-Mu yang hina ini." Ia menoleh kepada raja sambil berkata pelan namun tegas, "Tuanku, hamba sudah berdoa. Jika patung ini tetap diam, berarti Allah tidak menghendakinya hidup. Bukankah kita hanya hambanya, tidak berkuasa atas takdirnya?" Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja pun tertunduk, menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendak Tuhan. Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku hanya mengujimu, dan kali ini kau lulus." Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memberikan emas, perak, dan kain sutra terbaik kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaan dan kecerdasannya hari ini. Abu Nawas pulang dengan hati penuh syukur dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong dengan kecerdikanku, karena semua berasal darimu." Kisah selanjutnya, cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah,
Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru kudapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah 1 bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. "Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, 2 orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil 1 batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya.
Tapi bagaimana? Gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga, tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian, tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah, tuanku. Jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. "Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung." "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas. Ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. "Ini apa, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Itu emas murni, tuanku. Sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah. Tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri." Sejak saat itu sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.